Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materinya, materi minggu lalu. Nah, ini masih bagian dari materi minggu lalu. Jadi ini masih di pendahuluan. Kita sudah belajar tentang penjumlahan, perkalian dan pembagian, suku dan suku. Nanti setelah ini ada fungsi. Nanti sekarang kita belajar perkalian dulu, nanti ada perpangkatan, nanti ada fungsi. Oke, di fungsi nanti kita belajar aljabar sedikit ya. Nah, ini perkalian 10. Kalau misalkan teman-teman mencari perkalian yang basicnya perkalian 10, misalkan perkaliannya taruh di kiri aja ya, biar seperti sesuai konsep maksudnya. 10 dikali 3 30. Kalau 10 dikali 0,3 berarti 3. Kalau 10 dikali 30 sama dengan 300. Nah, kita bisa melihat dari sini. Kalau misalnya saya tulisnya samping, misalkan 0,3, lalu ada 3, lalu ada 30, lalu ada 300. Bentuknya ini kita kalikan dengan 10. Dikali 10 sama dengan ini jadinya 3. Yang ini jadinya 30. Kalau yang ini sama dengan 300. Mohon maaf saya menulisnya ke samping. Kalau yang 300 kali 10 3000. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika perkalian 10, nah misalkan 0,3 dikali 10, yang geser adalah komanya. Jadi sebenarnya ini koma ke sini, yaitu dikali 10. 1. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Ketika perkalian 10 itu tidak usah dipikirkan. Kalau dikali 10 berarti, kalau perkalian berarti geser ke kanan 1 digit. Kalau pembagian pun sama. Kalau dikali 10 geser ke kanan 1 digit. Kalau dibagi 10 itu geser ke kiri 1 digit. Oke ya. Geser ke kiri 1 digit. Oke, sangat mudah. Nah, sekarang kita belajar yang sebentar. Mohon bersabar. Oke. Nah, sepertinya agak sedikit error. Oke. Nah, ini yang tadi perkalian 10. Nah, sekarang kita perkalian 5. Oke, sebentar. Nah, mohon maaf. Ini ciptaan manusia ya, kadang error. Nah, kita lanjut ke perkalian 5. Oke. Perkalian 5 juga cukup mudah. Nah, misalkan saya punya 4. Kalau misal 5 dikali 4 sama dengan 20. Kalau 5 dikali 44 berapa? 220. Kalau 5 dikali 4 sama dengan 2220. Kalau 5 dikali 4 sama dengan 22220. Pasti lihat, teman-teman melihat yang bagian sini dan bagian sini ada hubungan. Benar, ada hubungan. Ternyata ada nih rumus. Jadi perkalian 5 itu nggak usah dihitung. Oke, gini aja. Kalau 5 dikali suatu angka, misalkan saya tulis A sama dengan, nah gini aja ngitungnya. 5 itu berapa? 10 dibagi 2, benar nggak? Benar. Dikali A sama dengan ngitungnya jangan gini, biar gampang. Akhir ceritanya jadi kali 10 dikali si angka yang kita kalikan itu dibagi 2. Jadi sehingga rumusnya adalah
10 dikali angka per 2 sama dengan hasil. Contoh, misalkan 5 dikali, biar gampang, 8 sama dengan, berarti kita menghitungnya gini, 10. Saya ulangi ya, 10 dikali 8 per 2. Berarti 10 dikali 8 bagi 2 berapa? 4. 4 kali 10, 40. Nah, ini tulisan ya. Kalau kita menghitung 5 dikali 8, 4, 8, 6, 4, 3 sama dengan, ya udah tinggal tulis aja dari belakang. 3 bagi 2, 1,5. Tulis dulu aja. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 4. 8 bagi 2, 4 ya. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Hei, saya bilang 4 tapi ditulis 8. Gimana nih? Nah, oke, sekarang bentuk ini tinggal dikali 10, berarti koma yang ini geser ke sini. Artinya ini nggak ada koma ya. Nah, berarti jawabannya 428, 3, 2, 1. Oke, cukup mudah. Satu kali lagi. Misalkan 5 dikali 6, 8, 6, 8, 4, 2 sama dengan, ya udah tulis saja. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Selesai, tinggal dikali 10. Tinggal kasih 0, selesai. Jadi nggak usah dihitung. Pak, kalau ganjil gimana, Pak? Oke. Kalau misalkan 5 dikali 6, 5, 4, 3, 2, 1. Misalkan gini ya. Sama dengan caranya gini. 1 bagi 2, 0,5 kan? Berarti 0,5. Oke, tulis dulu. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2. Nah, oke. Sebentar, kayaknya salah menulis ini. Lebih baik dari kiri. Oke, dari yang kiri ya. 6 bagi 2, 3. 5 bagi 2 itu 2,5. 2. Jangan lupa nanti di sini plus 5 gitu ya. Nah, sekarang dari sini 4 bagi 2, 2 ya. Berarti 2 ditambah 5, 7. 3 bagi 2, 1,5. Nah, plus ini 2 bagi 2, 1. Berarti 1 tambah 5, 6. Begitu di sini 1 bagi 2, 0,5. 0,5 dikali 10 berarti 0-nya hilang. Selesai, gampang. Jadi mulai saat ini perkalian 5 tidak usah dihitung ya, karena cukup mudah. Nah, selanjutnya ini kita belajar tentang perpangkatan dan perakaran. Sebenarnya apa sih? Nah, sebenarnya ada kaitannya antara pangkat dan akar. Sekarang kita khusus berbicara tentang perkalian ya. Misalkan X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Ini sama dengan, karena bilangan variabelnya sama, X-nya ditulis, pangkatnya tinggal dijumlahkan sehingga X pangkat 6. Misalkan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat 2 tambah 6 atau sama dengan 10 pangkat 8. Oke, selesai. Begitu. Kalau akar bagaimana? Nah, akar misalkan akar 5. Ini kita bisa tulis menjadi gini. 5 pangkat. Nah, aslinya di sini itu pangkat 2 ya. Di sini ada 1 tapi tidak tertulis. Berarti di sini 1/2. Kalau akar 6 kuadrat, 6 pangkat 3 aja deh. Artinya di sini 6 pangkat, ini sebagai pembilang 3, penyebutnya yang di sini. Ini adalah 2, begitu. Pak, kalau penulisan pangkatnya di luar boleh tidak? Boleh. Misalkan 6. Nah, ini pangkat 3. Berarti 6 pangkat 3 per yang di sini 2. Oke, gitu. Gampang ya. Nah, ini supaya bisa
Begitupun nanti kalau perkalian, misalkan 3 akar 6 kuadrat misalnya dikali misalkan 6 oke. Berarti ini sama dengan yang ini kita tulis menjadi pecahan, pangkat pecahan 6 pangkat 2/3 ya, 2/3. Yang ini berarti 3/3 dikali 6 pangkat 3/3. Kalau perkalian kita lihat, perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, berarti 2/3 ditambah 3/3 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 3, 5. Berarti 5/3. Selesai. Begitu. Mudah. Oke, ini di save dulu. Yang selanjutnya adalah pengertian fungsi. Kita ngobrol fungsi ya. Tadi udah hitung-hitungannya. Sekarang kita fungsi. Fungsi itu seperti apa? Kalau definisi dari buku ini, buku kalkulus yang penulisnya Parcel adalah sebuah definisi f adalah sebuah cara atau aturan yang mengkorespondisikan atau mengasosiasi dari objek X, setiap objek X di satu fungsi disebut sebagai domain. Nah, kiri ya, yang ini domain, jadi satu set lah pokoknya. Oke. Dan sebuah nilai fx dari himpunan kedua sini. Nah, setnya semua nilai disebut rank. Rank itu daerah hasil, daerah kawan itu domain. Jadi rank itu yang dituju, tapi kalau hasil itu kodomain. Fungsi itu aturan yang memetakan dari domain ke rank, gitu ya. Nah, ilustrasi kedua di sini ada gambar kedua. Fungsi juga seperti sebuah pabrik begitu ya. Ketika sebuah nilai X dimasukkan ke fungsi akan menghasilkan nilai Fx. Nah, seperti itu. Nah, ini notasi fungsi. Sebuah huruf kecil F, jadi satu huruf ya, satu huruf bisa F kecil, F gede, adalah digunakan nama fungsi. Misalkan fx berarti fungsinya f dari x atau f pada saat x. Oke, ditulisnya seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 min x contohnya ya. Nah, sesekali juga akan menemukan fungsinya itu bukan huruf kecil tapi huruf kapital, contohnya ini F besar. Kalau di buku ini F kapital digunakan untuk mengartikan anti turunan dari fungsi F. Atau misalkan ada F kapital fungsinya menggunakan F kapital, berarti nanti si Fx ya yang F kecilnya itu turunannya gitu. Jadi untuk membedakan fungsi F, fungsi aslinya, fungsi integralnya atau turunannya. Seringkali untuk membedakan hal tersebut gitu ya. Oke. Nah, intinya fungsi seperti itu. Lalu di dalam operasi fungsi juga sama seperti biasa, ada misalkan fx tambah gx, berarti operasi penjumlahan ini sama. Nah, ini nama fungsinya, fungsi f dan sebagainya. Begitu. Contoh soalnya, fungsi itu fx sama dengan 3x plus 4 lah, kira-kira gitu. Ini fungsi. Tetapi nanti suatu saat bentuknya nggak kayak gini. Buat jadi y sama dengan 3x plus 4. Nah, Pak, apakah fungsinya berbeda? Sama sebenarnya, tapi Pak, kok itu fx jadi y? Ya juga, saya juga heran kenapa fx jadi y. Nah, dari kesimpulan yang saya dapat, ternyata sebuah fungsi 3x plus 4 contohnya, yang mana x ini variabel bebas, itu ada di sumbu sini ya, sumbu horizontal. Nah, berarti variabel terikatnya ada di mana?
Ya pilihannya nggak ada lain, nggak ada bukan, yaitu yang sumbu vertikalnya, yaitu apa, yaitu Y, sehingga fx dituliskan sebagai Y. Makasih Bu. Maka ini mah buat jadi info kan. ya, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu, sehingga ketika ada variabel yang lebih dari satu, misalkan 3x tambah 5y, nah tambah 4 misalnya, biasanya di depan itu si z-nya. Jadi yang ini ya kalau dari segi huruf yang lebih belakang, tetapi kalau misalkan dari koordinat itu, ini koordinat yang uh, lebih ini lagi ya, sumbu yang terakhir lah gitu ya. Kan di sini urutannya x, habis itu y, habis itu z, begitu. Mungkin itu untuk materi kali ini. Ya, kita lanjut lagi minggu depan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila masukan silahkan kirim ke kontak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.